diadakan oleh IDEAS hari ini, pagi ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan kita berdoa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini, di masa isu-isu yang luar biasa terkait dengan banyak hal, terkait dengan undang-undang cipta kerja, terkait dengan pandemi dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Terima kasih yang sudah hadir kembali. Ada beberapa teman yang sedang masih di waiting room. Kita menunggu operator untuk meng-editnya. Di sini sudah ada Mas Askar sebagai peneliti IDEAS yang concern dalam bidang cipta kerja. Kemarin kita sudah melakukan diseminasi hasil riset terkait dengan cipta kerja. Dan hari ini kita mengadakan konferensi FRESH ini sebagai rasa kegundahan kita, rasa keingin terlibatan kita dan rasa memiliki kita terkait dengan permasalahan yang ada saat ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita IDEAS sebagai lembaga penelitian dalam hal ini perlu memberikan pandangan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah pada Senin kemarin. Seperti apa sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita sebetulnya sudah membahasnya di IDEAS Talk kemarin. Keuntungan, kerugiannya, permasalahan yang terjadi di dunia tenaga kerja seperti apa, kita sudah membahasnya. Dan tetap sepertinya pemerintah kekeh dengan pendapatnya, pemerintah dan DPR kekeh dengan pendapatan keputusannya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap disahkan. Walaupun ada beberapa partai yang tidak menyetujui dari fraksi PKS dan Demokrat. Nah, kami sebagai lembaga penelitian setidaknya memberikan kontribusi atas pandangan-pandangan, atas analisa kajian yang sudah kita lakukan dan berikan pandangan. Kebetulan hari ini kita pas momennya dengan maraknya demo di mana-mana, demo mengepung istana, tetapi kita tidak turun ke lapang. Kita memberikan kontribusi sumbangsi pemikiran seperti apa sih pandangan dia terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah literasi kita terkait dengan Undang Cipta dan memberikan pernyataan-pernyataan sikap, pernyataan-pernyataan rekomendasi yang itu idealnya bisa diakomodasi oleh pemerintah untuk perbaikan nanti ke depannya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada Mas Askar sebagai peneliti IDEAS. Beliau akan memaparkan pandangan-pandangannya, hasil analisa kajiannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah disahkan, dan kita akan menyatakan pernyataan sikap dan menyimpulkan dan memberikan pernyataan sikap atas apa yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, untuk itu kami persilahkan Mas Askar untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Silakan Mas Askar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar ya suaranya ya? Suaranya jelas ya, Mas Hasin? Iya, baik. Ya, oke. Sebelumnya, jadi sebentar. Sebelumnya, di dalam proses konferensi pers ini, kita akan membagi menjadi 2 sesi. Pertama, sesi penyampaian pandangan yang akan dipaparkan oleh Mas Askar. Yang kedua, menyatakan pernyataan sikap, dan yang sesi yang ketiga, kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, terkait dengan respon yang kita adakan. Waktunya sangat terbatas sekali. Kita hanya punya waktu dari jam 10.30 sampai jam 11. Seperti itu. Jika pertanyaan seperti kita stop,
tetap jam 11 karena beberapa hal terkait dengan teknik yang kita miliki. Gitu. Demikian. Silakan Mas Askar. Oke, jadi ini pandangan kami, IDEAS, Indonesian Institute for Demographic and Poverty Studies, ya, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mungkin pertama yang ingin kami bahas adalah terkait dengan tujuan dari undang-undang ini. Nah, sebenarnya undang-undang ini punya tujuan yang cukup baik ya, yaitu menciptakan lapangan kerja. Dari judulnya saja sudah baik gitu ya, menciptakan lapangan kerja. Siapa yang tidak mau bekerja, menerima pendapatan, ya kan? Nah, Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi. Ya, diproyeksikan bahwa pada tahun 2019 bahwa penduduk usia produktif kita itu mencapai 183 juta jiwa. Dan untuk yang tidak produktif itu 87 juta jiwa. Kalau ini dibuat rasio, artinya hanya 47% yang ditanggung. Jadi lebih banyak yang menanggung daripada yang ditanggung. Ya, usia produktif lebih banyak. Dan ini merupakan bonus demografi. Tapi ada potensi bonus demografi ini menjadi bencana demografi jika jumlah yang sangat besar itu, 183 juta orang itu, tidak diberikan lapangan pekerjaan. Ya, alih-alih kita bonus demografi, jadinya bencana demografi nih. Jumlahnya banyak tapi nggak produktif. Usianya produktif tapi tidak berproduksi. Seperti itu. Nah, karena ada permasalahan ini, ya, pemerintah melihat bahwa iya ini harus dibuat lapangan pekerjaan yang lebih luas. Salah satu cara yang dicetus pemerintah adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi dari tujuannya udah bagus nih, udah baik nih sebenarnya dari tujuannya aja gitu ya. Nah, cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan membuka keran investasi, sehingga investasi masuk, kemudian membangun pabrik lah misalnya, membangun bisnis dalam negeri misalnya dibiayai, ya kan, investasi tidak mesti dari luar, misalnya dari dalam negeri dan seterusnya, sehingga ketika bisnis ini, pengusaha-pengusaha ini berkembang, dia dapat membuka lapangan pekerjaan, dia bisa menyerap orang-orang ya, tenaga kerja. Akan tetapi, kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, survei Executive Opinion Survey pada tahun 2017, jadi belum lama, baru 3 tahun. Kalaupun tahun 2020 pasti tidak ada pergeseran cukup signifikan ya. Jadi faktor paling problematik dalam berbisnis di Indonesia adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah. Ya, dari 16 faktor, 2 faktor utama adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah. Ya, terkait dengan ketenagakerjaan itu baru faktor ke-8 dan faktor ke-13. Jadi jauh ya. Alih-alih seharusnya pemerintah itu fokus dalam diri, ya kan, internalnya, korupsi dan birokrasi kan internal pemerintah ya. Ini malah menyasar ke pihak lain, yaitu ke tenaga kerja. Seperti itu. Nah, dari 11 klaster yang ditawarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada klaster ketenagakerjaan. Dari sekian banyak dampak, kami memilih beberapa dampak yang kami dapat sesuaikan dengan ketersediaan data. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa perubahan. Perubahan pertama terkait lembur. Ada banyak perubahannya, cuma kami pilih beberapa. Perubahan pertama ada terkait lembur. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, masa lembur ini, ya, waktu lembur ini diperpanjang. Yang sebelumnya maksimal 3 jam per hari, ditambah sejam jadi 4 jam per hari. Yang sebelumnya maksimal 14 jam seminggu, ditambah jadi 18 jam seminggu. Itu terkait lembur. Kemudian terkait kontrak kerja. Ya, yang paling krusial di sini adalah terkait dengan batasan perpanjangan. Sebelumnya, seorang pekerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun. Jadi misal kita kontrak sekarang, kalau mau diperpanjang lagi maksimal 1 kali aja diperpanjang kontraknya. Tapi pasal 59 ayat 4 ini dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu ya. Jadi ini berpotensi melahirkan pekerja-pekerja kontrak dalam tanda kutip seumur hidup. Seumur hidup dia menjadi pekerja kontrak. Selanjutnya terkait dengan upah minimum. Ya, upah minimum ini pada draft sebelumnya, jadi sudah ada draft baru ya per tanggal 5 Oktober. Ya, di draft terbaru ini
disebutkan bahwa gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman, kemudian gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu, di mana syarat tertentu ini dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten kota bersangkutan. Ya, UMK atau upah minimum kabupaten kota itu harus lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi. Formula perhitungan upah minimum itu memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ini sedikit berbeda di mana sebelumnya di pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun nomor 13 tahun 2003 itu ditetapkan ada UMP, UMK, UMSP, dan UMSK. Di undang-undang ini nggak wajib ada UMK, walaupun sebelumnya juga nggak wajib ya. Cuman di sini ada syarat-syarat tertentu baru seperti itu. Nah, terkait dengan formulanya, ya kan, ketentuan dan selanjutnya itu ditentukan di PP, di Peraturan Pemerintah. Jadi ini nggak langsung ditetapkan di undang-undang. Kemudian terkait pengupahan. Sebelumnya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan, undang-undang upah itu hanya ditetapkan ya sesuai dengan penghidupan yang layak. Nah, ini ada ketentuan tambahan nih di undang-undang baru pasal 88B bahwa upah itu ditetapkan berdasarkan A, satuan waktu, dan atau B, satuan hasil. Ya, nanti akan kita lihat implikasinya. Nah, dari persoalan lembur dulu nih yang pertama. Ya, bahwa salah satu indikator dari decent work atau kerja layak. Jadi kita tahu kalau misalnya di SDGs Sustainable Development Goals, salah satu goals-nya adalah decent work and economic growth ya, kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, work-life balance atau keseimbangan antara kerja dan kehidupan kita itu adalah salah satu indikator decent work. Ya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini menambah waktu lembur, ini berpotensi memperburuk kondisi yang udah ada sekarang. Jadi kondisi yang udah ada sekarang, 39,1 juta orang itu sudah bekerja lembur ya 41 sampai 54 jam per pekan. Kemudian 21 juta itu bekerjanya jauh lebih lama dari itu, lebih dari 54 jam. Ya, ini istilahnya mungkin istilah populernya kerja lembur bagai kuda gitu ya. Nah, akan tetapi kita juga tidak bisa menyampaikan fakta bahwa beberapa buruh mungkin mengambil lembur untuk menambah uang gitu ya. Nah, pun demikian gitu ya, kita perlu meningkatkan nih upaya agar kita bisa mendapatkan upah yang layak, pendapatan yang layak tanpa harus menambah jam kerja. Sekarang ini paradigmanya, oh biar upah saya layak, biar pendapatan saya layak, saya nambah jam kerja deh. Seperti itu. Jadi mengorbankan work-life balance. Kemudian terkait dengan pekerja kontrak. Ya, tadi disebutkan bahwa ini berpotensi melahirkan pekerja-pekerja kontrak seumur hidup. Kalau kita lihat dari kasta pekerja Indonesia, bahwa hanya 11,9 juta pekerja kita yang merupakan pekerja tetap. Dengan rata-rata upah 4 juta. Ya, kalau kita lihat pekerja tidak tetap, ini termasuk pekerja PKWT ya, yang kontrak dan yang non kontrak gitu ya, yang tanpa kontrak atau mungkin kontrak hanya lisan, itu rata-rata upahnya 1,7 juta. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pekerja tidak tetap itu sudah pasti tidak lebih sejahtera dibandingkan pekerja tetap. Bagaimana kalau misalnya undang-undang ini karena perusahaan merasa lebih murah untuk merekrut pekerja kontrak, kemudian pekerja kontrak ini bisa dikontrak terus-menerus, bayangkan dalam kasus ekstrem misalnya ya, seluruh pekerja kita ini berubah jadi pekerja kontrak misalnya. Berarti kan ada penurunan kesejahteraan. Walaupun kasus ekstrem itu kemungkinan besar tidak akan terjadi, tapi begitulah bayangannya. Kemudian dari sisi sistem pengupahan, ya tadi disebutkan bahwa upah ditentukan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Nah, satuan waktu ini nggak disebutkan di undang-undang satuan waktunya itu apa gitu. Satuan waktunya ini nanti akan disebutkan lagi di PP ya, di peraturan pemerintah yang entah kapan akan terbit seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat semakin sering dia upah ya, semakin kecil satuan waktunya dari bulanan ke mingguan, ke harian, ke borongan gitu ya. Semakin kecil satuan waktunya, semakin rendah juga upahnya. Jadi ada polanya di sini. Sebagai contoh ya,
untuk upah bulanan 22,3 juta pekerja itu upahnya bulanan. Dan yang di atas UMP itu sekitar 15,6 juta. Ini kasus di Jawa ya, seperti itu. Upah mingguannya hanya 2,5 juta yang upahnya di atas UMP. Upah harian 1,5 juta, upah borongan 0,4 juta, upah persatuan hasil 300.000. Polanya di sini terlihat bahwa upahnya makin rendah nih seiring satuan waktunya itu menurun. Jadi lesson learn-nya adalah jangan sampai nanti di PP itu malah menyengsarakan. Ya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan bahwa ya di PP nanti satuan waktunya kalau bisa yang paling menyejahterakan, yaitu satuan waktu bulanan seperti itu. Pola serupa juga terjadi di Indonesia seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir terkait dengan flexible labor market. Ini konsep yang cukup banyak dipakai di berbagai negara, yaitu pasar tenaga kerja yang fleksibel. Ya, maksudnya apa? Pasar tenaga kerja yang fleksibel adalah ketika perusahaan itu mudah merekrut dan mudah melepas. Biaya untuk merekrut itu murah. Kontrak itu kan biaya merekrutnya lebih murah. Ya, kemudian kontrak itu juga biaya melepasnya, mem-PHK-nya juga lebih murah, seperti itu. Ya kan, ya udah kontrak habis selesai berarti pekerjaan. Nah, ini marak kita lihat negara-negara maju misalnya Singapura, Swedia, Jepang, Swiss, Finlandia, mereka mengadopsi pasar tenaga kerja yang fleksibel. Tetapi perlu kita garis bawahi ya, bahwa negara-negara maju ini adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang sudah baik. Mereka memiliki high skilled workers yang cukup banyak. Ini berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki low skilled workers yang lebih banyak. Ya. Jadi belum saatnya nih Indonesia memasuki fase di mana pasar tenaga kerjanya itu fleksibel. Ya, mungkin nanti kalau misalnya memang pemerintah ini sudah cukup baik gitu ya dalam meningkatkan sumber daya manusia kita. Seperti yang kita tahu kan Pak Presiden pada tahun lalu menyatakan bahwa kita fokus ke SDM sekarang, ke kesehatan dan sumber daya dan pendidikan. Mudah-mudahan itu menjadi lebih baik ke depannya. Jadi memang harusnya itu bertahap, sumber daya manusianya dulu, baru deh tenaga kerjanya, pasar tenaga kerjanya itu menjadi lebih fleksibel. Ketika pasar tenaga kerja yang fleksibel ini diterapkan pada lingkungan yang belum siap, ketika low skilled worker atau pekerja berketerampilan rendah ini lebih banyak dibandingkan pekerja berketerampilan tinggi, yang terjadi adalah bisa jadi adanya kesenjangan yang lebih parah nanti. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Ya, ketika seorang pekerja high skilled worker itu, misalnya dia kontrak nih, taruhlah dia jadi pekerja kontrak, namun dia punya skill yang tinggi, ya kan? Nah, ketika dia kontraknya habis, dia akan mudah untuk mencari pekerjaan baru karena dia punya skill. Tapi kalau misalnya dia low skill, kemudian kontraknya diputus, untuk mendapatkan pekerjaan baru tuh susah. Ya kan, kamu skillnya apa? Oh, skill saya rendah, mungkin perusahaan akan reluctant gitu ya untuk meng-hire. Nah, bagi pekerja low skill ini, yang harus diambil adalah dia harus mencari tempat pekerjaan yang kemungkinan besar akan memberikan pelatihan untuk dia, atau tempat pekerjaan yang kemungkinan besar akan memberikan media belajar untuk dia. Nah, isunya adalah pasar tenaga kerja yang fleksibel ini justru bisa menurunkan angka training, angka pelatihan bagi pekerja-pekerja kita. Kenapa demikian? Karena pekerja kontrak mungkin ya, karena dia kontraknya pendek, perusahaan jadi nggak mau ngasih pelatihan. Ngapain saya kasih pelatihan? Toh nanti setelah kontrak habis udah nggak kerja lagi sama saya. Ya kan? Buat apa saya kasih pelatihan? Sehingga karena pelatihannya kurang, skillnya lama-kelamaan juga menurun. Ketika keterampilan pekerja ini menurun, produktivitas dikorbankan. Nah, ini menjadi salah satu concern kami terkait dengan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Nah, perlindungan kerja ini penting sebagaimana disebutkan oleh ILO, ya International Labour Organization, dan juga Undang-Undang Dasar kita. Jadi untuk meringkas gitu ya, karena waktu juga membatasi, Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk mengatasi potensi adanya bencana demografi di tengah bonus demografi. Lapangan pekerjaan harus dibuka dalam menghadapi lonjakan jumlah penduduk usia produktif. Namun faktor yang paling problematis bukanlah tenaga kerja, tetapi korupsi dan birokrasi.
UU Ciptaker ini berpotensi menambah beban lembur, kemudian berpotensi memberikan ketidakpastian terkait upah minimum, ya, kemudian memberikan perubahan dalam sistem pengupahan yang perlu juga diberi kepastian. Kemudian terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan framework baru, yaitu pasar tenaga kerja fleksibel, di mana ini belum cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pernyataan sikap kami adalah kami meminta dan menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena kalau kita lihat kan prosesnya cukup cepat ya, 100 hari kerja kalau dari targetnya Pak Presiden waktu itu. Harusnya lebih lama lagi nggak apa-apa gitu ya, dikaji lagi. Ya kan, kalau sekarang kan kita baru tahu, oh ternyata nggak cocok nih pasar fleksibel untuk Indonesia. Seperti itu. Karena berpotensi akan berdampak terhadap meningkatnya kesenjangan dan menurunnya kesejahteraan pekerja. Kedua, kepada semua masyarakat Indonesia, terutama pekerja, dihimbau untuk terus menambah literasi, ya, dibaca undang-undangnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan, supaya kita lebih paham akan hak-haknya yang harus dilindungi oleh negara. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ringkas, padat, dan jelas. Kita memang disetting untuk conference first ini, disetting demikian. Kita sediakan waktu sekitar setengah jam untuk menyampaikan pandangan kita, ideas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, serta pernyataan sikap kita. Pernyataan sikap kita, kalau dilihat Mas Aka sudah membacakan 2, tetapi hal ini luar biasa sekali karena kita juga harus dituntut. Poin yang kedua ada, kita juga harus dituntut sebagai pekerja-pekerja nih, dituntut untuk lebih literate terkait dengan Undang Cipta Kerja. Hak-hak kita harus paham mana ya hak-hak yang harus kita dapatkan, dan itu harusnya dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua itu tadi, kalau toh ini berdampak pada hal yang negatif, kenapa tidak harus ditinjau ulang? Jangan terburu-buru. Jangan seakan-akan ini untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama siapa gitu. Nah, baik, terima kasih atas pemaparan pandangan ideas terhadap Undang-Undang Cipta Kerjanya dari Mas Askar. Kita punya waktu sekitar 5 menit lagi nih untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan dari teman-teman untuk memanfaatkan waktu sekitar 5 menit ini. Kita akan selesaikan sampai jam 11. Nah, silakan, ada teman-teman yang akan bertanya. Apakah file presentasinya dapat di-share? Ya, teman-teman bisa mengakses. Nanti kita akan upload di web ideas.org untuk materi-materi yang sudah kita presentasikan hari ini. Materinya bagus, alhamdulillah, berkah Ideas. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Adi Septa Pardana atas penilaiannya. Mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai lembaga think tank, lembaga Ideas sebagai lembaga think tank, untuk memberikan pencerahan hasil-hasil kajian kita yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh publik. Nah, ada pertanyaan kembali dari Mas Adi. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya berdampak di tenaga kerja saja? Oke, langsung saya jawab ya. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya dampaknya banyak. Ada ke UMKM, ada ke lingkungan, dan seterusnya. Tapi khusus untuk kajian kali ini, kami memfokuskan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang ini punya ribuan pasal, 15 bab, 11 klaster. Jadi kami fokuskan ke tenaga kerja. Untuk klaster lain, mungkin lain waktu akan kami bahas lebih dalam. Sekilas mungkin untuk UMKM cukup baik, untuk investasi cukup baik gitu ya. Tapi beberapa mengatakan bahwa untuk lingkungan agak cukup buruk. Seperti itu mungkin untuk untuk awalan ya. Terkait UMKM, sebenarnya kami juga sedang melakukan riset terkait usaha ultramikro gitu ya. Insya Allah akan rilis akhir bulan ini. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Satu lagi mungkin, kenapa undang-undang bermasalah ini bisa disahkan? Ini pertanyaannya politik ya. Saya sebenarnya bukan ahli ilmu politik. Jadi saya kurang tahu juga bagaimana kenapa bisa disahkan, karena ini nanti perlu kita tanya nih mungkin ke wakil rakyat kita.
kok Anda mau sih mengesahkan undang-undang ini, kan ini bermasalah gitu ya. Kalau nggak bisa nanya sekarang, mungkin nanya di akhirat nanti, gitu ya. Kita ngadu lah nantilah, gitu ya. Baik, kami tetap membuka pertanyaan. Mungkin bisa teman-teman layangkan pertanyaannya ke email ideas.riset@gmail.com. Mudah-mudahan preskon ke hari ini bermanfaat. Ada yang angkat tangan itu, Mas? Sebentar. Boleh satu lagi? Satu lagi. Boleh, silakan. Cepat dan padat ya, silakan. Kita sampai jam 11 soalnya. Silakan, Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cuma sebatas tadi poin-poin itu saja yang menjadi suatu hal yang krusial berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan? Apakah tidak ada lagi hal-hal yang krusial yang itu dianggap sebagai sebuah dasar bagi upaya untuk menghentikan bahkan menggagalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini diimplementasikan? Terima kasih. Ya, terkait itu kita sebenarnya bisa juga bahas terkait jaminan sosialnya ya. Terkait jaminan sosial ini nggak banyak dibahas sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Ada tambahan jaminan baru, itu jaminan kehilangan pekerjaan. Ini cukup baik untuk pengangguran kita, apalagi di masa-masa pandemi ini. Cuman perlu kita kaji ulang lagi terkait ini, karena ini bahasan khusus terkait jaminan sosial. Tapi untuk memberi sedikit gambaran, seharusnya mungkin, kalau misal kita ingin memberikan nilai tambah baik ke Undang-Undang Cipta Kerja, ada penguatan terkait jaminan sosial, gitu ya. Karena sebagaimana yang kami dapatkan, yang kami temukan, bahwa jaminan sosial kita ini masih sangat-sangat buruk, terutama di partisipasinya ya. Jadi kalau nggak salah hanya 16% dari pekerja kita yang memiliki jaminan sosial lengkap, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan seterusnya. Ini seharusnya lebih diadres di UU Cipta Kerja, tapi ini nggak ada. Gitu ya. Harusnya lebih diusulkan bagaimana framework-nya agar jaminan-jaminan tersebut bisa lebih banyak menjangkau pekerja kita. Yang kedua mungkin terkait TKA, tapi terkait data TKA kami juga masih belum mendapatkan data yang lengkap, sehingga kami belum berani untuk bersuara terkait dampaknya terhadap TKA. Maaf, gimana? Maaf? Enggak. Nah, terkait TKA ini kami belum cukup berani untuk menyuarakan karena datanya belum tersedia. Seperti itu. Kemudian terkait pesangon juga datanya belum tersedia dengan lengkap. Dan terakhir terkait outsourcing. Ya, outsourcing ini juga salah satu bentuk fleksibilitas lapangan pekerjaan, karena pekerja nggak perlu nyari-nyari lagi, tinggal ya udah cari perusahaan yang bisa menyediakan itu, ya. Tapi data terkait itu juga sekali lagi belum tersedia dengan lengkap di Sakernas. Apakah dia termasuk outsourcing atau tidak, itu belum tersedia dengan lengkap. Karena kami berbasis riset, jadi kami mengeluarkan apa yang kami temukan datanya dulu dengan lengkap. Kalau misal datanya tidak lengkap, takutnya nanti kesimpulan yang dihasilkan juga tidak baik seperti itu, tidak solid. Tapi dari beberapa masalah ini aja sudah kelihatan kan masalahnya sebenarnya apa, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak yang bertanya tadi. Mohon maaf Pak Priyatna ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita sangat dibatasi dengan waktu. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir. Nah, semua dokumen presentasi hari ini kita akan upload di web Ideas dan rilisnya akan kita sampaikan ke teman-teman media. Terakhir dari kami mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan lebih baik lagi. Pemerintah lebih aware dan bisa mereview kembali undang-undang yang menurut pandangan kita ini masih banyak bolongnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.